Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, with me, Umi Hera in English class. Senang sekali loh bertemu kalian kembali dalam video kali ini. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Baiklah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks deskripsi atau descriptive text. Yes, descriptive text. Apakah kalian pernah mendengar tentang descriptive text? Yuk kita bahas sekarang. Descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang seseorang, tempat, atau benda. Dalam sebuah teks deskripsi, biasanya menggunakan simple present tense. Next, kita bahas tentang struktur dari sebuah teks deskripsi ya. Struktur dari sebuah teks deskripsi atau seringkali kita gunakan istilah generic structure adalah sebagai berikut. Yang pertama, identification. Identification adalah bagian dari teks deskripsi yang mengidentifikasi tentang sesuatu yang ingin digambarkan, baik itu benda, orang, atau tempat. Yang kedua adalah description. Description adalah bagian dari teks deskripsi yang tujuannya menggambarkan bagian-bagian, sifat, atau karakteristik dari benda atau orang atau tempat yang digambarkan tadi. Jadi, dalam sebuah teks deskripsi terdapat bagian identification dan description. Identification biasanya berada di paragraf pertama dalam sebuah teks deskripsi. Sedangkan paragraf-paragraf selanjutnya adalah description. Wah, sepertinya masih bingung ya teks deskripsi itu seperti apa? Baiklah, Umi akan berikan contoh teksnya. Here it is. My son the ship bolster. Oke, di sini Umi berikan satu contoh teks deskripsi yang berjudul My son the ship bolster. Umi berikan kalian waktu 1 detik ya untuk membaca teks ini. Ups, waktu habis. Saatnya kita diskusi. Oke, teks ini terdiri atas 2 paragraf. Paragraf pertama kita sebut identification. Kenapa? Karena di dalam paragraf tersebut kita dikenalkan dengan benda yang akan digambarkan, yaitu bolster with the head of sound the ship. Selanjutnya, paragraf kedua adalah description. Paragraf ini disebut description karena penulis mulai mengenalkan benda yang ingin digambarkan secara detail, seperti bahannya terbuat dari apa, ukurannya berapa, warnanya apa, dan bentuknya bagaimana. Nah, sudah mulai mengerti kan bagaimana struktur dari teks deskripsi? Sekarang, bagaimana jika kita membahas tentang unsur bahasa yang digunakan? Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa teks deskripsi menggunakan simple present tense. Ngomong-ngomong, apa sih simple present tense? Simple present tense kita gunakan ketika kita ingin memberikan informasi tentang fakta-fakta, kebenaran umum, dan aktivitas yang berulang-ulang di waktu sekarang. Saat kita bicara tentang tenses, seperti misalnya simple present tense ini, kita tidak lepas dari bicara tentang pola kalimatnya. Pertama, kita lihat pola kalimat positif ya. Untuk membuat kalimat positif, kita harus tuliskan subjek, kemudian kata kerja, dan objek atau keterangan. Untuk subjek I, you, we, they, dan plural noun, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama, tanpa ditambahkan apapun ya. Jadi kalimatnya seperti ini. I wake up early. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she, it, singular noun, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s. Jadi kalimatnya akan berubah seperti ini. He wakes up early. Bagaimana dengan kalimat negatif ya? Tentu saja, kalimat negatif sama mudahnya dengan kalimat positif. Kita cukup menambahkan do
not atau does not setelah subjek. Jadi kalimat negatifnya akan seperti ini. I do not wake up early. Atau she does not wake up early. Untuk kalimat negatif, tidak ada perbedaan kata kerja yang digunakan untuk semua subjek ya. Yang terakhir adalah pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Interrogative sentence tidak kalah mudahnya dengan dua pola kalimat sebelumnya. Pada kalimat ini, kita cukup menempatkan do atau does di awal kalimat dan lengkapi kata tanya di akhir kalimat. Do you wake up early? Does he wake up early? Baiklah, kita sudah belajar tentang struktur teks dan fitur bahasa yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi. Mudah sekali, bukan? Oke, selanjutnya di sini Umi punya sebuah teks deskripsi loh. Teks ini ditulis oleh teman kita, Rania Gantari Pranoto. Rania akan bercerita tentang sahabatnya yang bernama Aisyuhal Husna. Mari kita baca bersama-sama. Nah, dari teks tersebut, apakah kalian bisa menemukan mana identification dari teks tersebut? Ya, betul sekali. Paragraf pertama adalah identification, di mana paragraf ini menggambarkan siapa sih yang akan diceritakan dalam teks ini. Paragraf pertama ini mengenalkan kita kepada Aisyuhal Husna. Secara umum tentunya, yaitu nama lengkapnya, panggilannya, tempat tanggal lahir, usia, dan sekolahnya di mana. Paragraf-paragraf selanjutnya bisa kita sebut sebagai description, yaitu paragraf yang menggambarkan orang yang ingin kita ceritakan secara rinci. Paragraf kedua digambarkan bagaimana sih wajah, mata, tinggi badan, berat badan, dan warna kulit. Paragraf ketiga digambarkan bagaimana karakter dari orang yang ingin kita ceritakan. Tentu saja dengan informasi tentang keluarganya. Paragraf keempat diceritakan hobi atau kesukaan dari orang tersebut. Jadi, dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf untuk description ya. Wah, semakin jelas dan mudah kita memahami tentang teks deskripsi ya. Selanjutnya, giliran kalian ya membuat teks deskripsi. Selamat mencoba!